Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Arda Andika Pradana. Jadi dalam video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman khusus membahas tentang tips olahraga di bulan Ramadan ya. Jadi selain membahas tentang tipsnya, saya juga akan membahas tentang bagaimana cara kita latihan di bulan Ramadan ya, agar kita bisa memaksimalkan target kita setelah bulan Ramadan ya, tepatnya di hari setelah Lebaran. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu, bisa tonton video ini sampai habis. Selamat menonton dan enjoy the video. Oke, kita akan langsung bahas. Yang pertama adalah mengenai tipsnya, tips olahraga di bulan Ramadan ya. Yang teman-teman harus perhatikan atau yang teman-teman harus menyiapkan pertama, itu adalah target setelah bulan Ramadan ya. Targetnya teman-teman itu setelah bulan Ramadan mau apa ya? Di sini saya sudah mencatat 3, yaitu turun berat badan dengan catatan kita mempertahankan massa otot. Yang kedua, menjaga berat badan atau maintenance, dan juga kita mempertahankan massa otot. Dan yang ketiga adalah naik berat badan. Tentu di sini naik berat badannya bukan berat lemak, tetapi adalah massa otot ya. Jadi teman-teman harus menetapkan dulu teman-teman mau di mana, mau turun berat badan, mau menjaga berat badan, atau mau menaikkan berat badan ya. Kalau saya sendiri, saya lebih ke menjaga berat badan dan juga massa otot ya. Jadi teman-teman bisa menargetkan mau di mana. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah yang paling penting, yang pertama itu adalah asupan kalori dan protein kita ya. Tentu saja apabila kita ingin menurunkan berat badan, kita butuh protein. Apabila kita ingin menjaga berat badan, kita juga butuh protein. Apalagi apabila kita ingin menaikkan berat badan, yaitu adalah massa otot. Tentu saja kita harus memperhatikan yang namanya asupan protein ya. Yang kedua adalah atur jadwal latihan ya. Bulan puasa bukan berarti kita tidak latihan sama sekali, tetapi justru pada bulan puasa ini kita sebenarnya secara tidak langsung kita itu sudah melakukan diet yang namanya intermittent fasting atau OCD ya, Obsessive Compulsive Diet. Nah, tentu saja selain kita melakukan diet, apabila kita ingin memaksimalkan target kita setelah Ramadan, kita juga harus latihan ya. Kita juga tidak boleh lupa untuk melakukan latihan. Latihan yang saya sarankan itu kita bisa pagi hari atau sore hari menjelang berbuka puasa, atau bahkan bisa malam hari ya, setelah kita sholat taraweh atau setelah kegiatan-kegiatan kita selesai, kita bisa melakukan latihan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tidur yang cukup ya. Biasanya kita kalau Ramadan itu, kalau kita puasa itu kita akan terbalik ya teman-teman. Kita akan di siang hari kita akan banyak waktu untuk tidur, dan di malam hari kita banyak waktu untuk begadang ya. Jadi tidur adalah faktor yang cukup penting untuk memaksimalkan target kita di bulan Ramadan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama ya teman-teman ya, tentang kalori tadi. Berapa sih kebutuhan kalori kita per hari? Sebenarnya saya sudah pernah buat videonya dulu. Teman-teman nanti bisa cek video saya, akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi kebutuhan kalori kita per hari itu berapa, nanti teman-teman bisa cek di aplikasi itu. Katakanlah kebutuhan kalori saya itu adalah 2600 kalori. Jadi kalau saya ingin menurunkan berat badan, saya harus makan kurang dari kebutuhan kalori itu. Apabila saya ingin menjaga berat badan, saya harus makan tepat di 2700 kalori ya, tetapi tetap memperhatikan asupan protein. Yang ketiga, apabila saya ingin menaikkan berat badan, saya harus makan di atas kebutuhan 2600 kalori tersebut, tetapi dengan catatan kita harus tetap memperhatikan protein yang kita konsumsi. Yang kedua, poin kedua adalah perhatikan makanan yang kita makan. Usahakan kita harus menghindari makanan-makanan yang mengandung banyak gula, banyak minyak, atau karbohidrat yang berlebih ya. Atau teman-teman bisa makan makanan yang tadi yang sudah saya sebutkan, bergula, berminyak, karbohidrat berlebih, tetapi dalam takaran yang cukup, jadi jangan berlebihan ya. Jadi puasa itu bukan berarti kita makannya sembarangan ya teman-teman, gorengan gitu atau nasi goreng. Boleh kita makan makanan tersebut, tetapi jangan berlebihan ya, karena akan menggagalkan program diet atau program olahraga yang sedang kita jalankan ya.
Yang ketiga, yang paling penting juga kita harus memperhatikan asupan protein tadi ya. Jadi saya sudah sebutkan yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2 gram per kilogram per badan. Teman-teman bisa mendapatkan protein-protein tersebut dari makanan-makanan yang dikonsumsi kita sehari-hari seperti tahu, tempe, telur, daging, atau teman-teman bisa mendapatkan protein yang instan juga. Kalau teman-teman perlu, kita bisa mengonsumsi whey protein juga kalau teman-teman punya uang berlebih untuk membelinya. Oke, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu adalah cara latihan kalistenik di bulan Ramadan ya. Ini adalah caranya. Oke, jadi bagi teman-teman yang nanya, kalau fitness gimana bang? Ya, kalau fitness kita kan ini sedang pandemi ya teman-teman. Jadi di mana-mana saya rasa tempat gym itu akan tutup. Jadi di sini saya akan sharingkan kepada teman-teman bagaimana cara kita latihan di rumah ya, dengan menggunakan body weight atau dengan menggunakan kreativitas lain ya teman-teman. Oke, cara latihan yang benar ya teman-teman ya. Poin yang pertama, kita bisa melakukan latihan di pagi hari, sore hari, atau malam hari. Tetapi saran saya, apabila kita melakukan olahraga di pagi hari, kita jangan terlalu berat ya teman-teman. Istilahnya, kita jangan melakukan olahraga berat di pagi hari, karena kita kan baru habis sahur nih. Masa setelah sahur kita langsung olahraga berat, otomatis selama seharian pada saat kita puasa kita pasti tidak punya energi. Dan ini adalah waktu yang kedua yang saya rekomendasikan buat teman-teman untuk melakukan set inti ya. Jadi kita melakukan olahraga beratnya itu yang pertama adalah di sore hari ya, atau pada saat malam hari. Nah, kita bisa memaksimalkan latihan-latihan inti kita pada waktu-waktu tersebut. Sore hari tepatnya sebelum kita berbuka puasa, mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum buka puasa, dan malam hari setelah kita sholat taraweh atau setelah kita tadarusan. Yang kedua, awali dengan stretching dan pemanasan ya. Itu merupakan poin-poin yang sangat penting ya. Stretching dan juga pemanasan itu adalah dilakukan sangat penting sebelum kita melakukan latihan. Teman-teman bisa melakukan pemanasan seperti lari, jogging, bersepeda, atau lompat tali. Yang ketiga, kita latihan tidak usah terlalu berat ya. Kita cukup melakukan latihan dengan tempo yang cukup, jangan terlalu berat. Karena pada saat puasa tentu saja kita tidak bisa minum, takutnya nanti dehidrasi ya teman-teman kalau melakukan latihan berat. Kecuali kalau teman-teman mau melakukan olahraga ini di sore atau malam hari, nah itu bisa dilakukan mungkin dengan intensitas yang lebih tinggi seperti itu. Oke, itu tadi adalah tips dan juga cara latihan di bulan Ramadan dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Setelah ini saya akan membuatkan video kepada teman-teman tentang jadwal latihan kalistenik di bulan Ramadan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.